Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, seperti biasa, yuk kita biasakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di awal tayangan video ini, hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Apabila kita membaca suatu teks atau wacana seperti ini, kita akan menemukan yang namanya paragraf. Mana sih paragraf itu? Nah, kalimat-kalimat yang berada di dalam kotak merah ini dinamakan paragraf. Berarti, dalam satu teks ini terdapat dua paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah masalah inti yang dibahas pada paragraf tersebut. Ide pokok itu bisa berada di awal, di akhir, bahkan bisa di tengah. Nah, bagaimana ya caranya menentukan ide pokok suatu paragraf? Yuk kita langsung aja latihan bersama. Bu Hani memiliki contoh satu paragraf. Kita akan menentukan ide pokoknya. Pertama, kita baca terlebih dahulu dari awal hingga akhir. Lalu kita akan menemukan mana kalimat inti yang menjadi ide pokoknya. Baiklah, kita baca bersama-sama ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, di sini pembahasannya tentang sistem gerak ikan. Kalimat berikutnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Sekedar informasi, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada kalimat ini disebutkan juga tentang sistem gerak. Tapi, kalau kita amati lagi, ternyata kalimat ini sepertinya menjadi kalimat penjelas dari ini. Mengapa? Karena sudah dibahas pada kalimat sebelumnya. Jadi, ini bukan kalimat utamanya, melainkan kalimat penjelasnya. Kita baca lanjutannya yuk. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, bahkan pada kalimat terakhir ini tidak dijelaskan mengenai sistem gerak. Nah, berarti ini pun juga bukan kalimat inti atau kalimat utama, melainkan hanya kalimat penjelas saja. Jadi, sudah tahu mana ide pokoknya? Ide pokoknya berarti ikan memiliki sistem gerak yang unik. Paragraf ini memiliki ide pokok yang berada di awal. Mohon diingat bahwa setiap paragraf tidak selalu memiliki ide pokok di awal. Bisa jadi di tengah atau di akhir. Nah, kita latihan lagi yuk menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, pertama-tama kita baca terlebih dahulu dari awal hingga akhir. Lalu, kita tentukan mana kalimat intinya yang bisa membantu menemukan ide pokok. Memberi pakan yang sesuai pada ikan peliharaan kita sangatlah penting. Nah, di sini intinya adalah memberi pakan atau memberi makanan kepada ikan. Apakah ini merupakan kalimat inti? Bisa jadi ya. Kita baca dulu yuk kalimat selanjutnya. Mengganti air pada habitat ikan secara berkala juga perlu dilakukan. Di sini yang menjadi inti pembahasan adalah mengganti air. Apakah ini merupakan kalimat inti atau hanya kalimat penjelas saja? Kita lihat kalimat berikutnya ya. Itulah beberapa cara merawat ikan. Ini yang menjadi poin pentingnya. Cara merawat ikan. Nah, kita bandingkan. Di sini memberi pakan, di sini mengganti air, dan di sini cara merawat ikan. Kira-kira manakah yang merupakan inti dan manakah yang merupakan kalimat penjelas? Memberi pakan adalah penjelasan dari cara merawat ikan. Jadi, ini bukan kalimat intinya. Berikutnya, mengganti air. Mengganti air ini adalah kalimat penjelas dari cara merawat ikan.
Maka kalimat ini bukan merupakan kalimat inti, melainkan hanya kalimat penjelas saja. Jadi, sudah diketahui bahwa ide pokok dari paragraf ini adalah beberapa cara merawat ikan. Paragraf ini memiliki ide pokok di bagian akhir. Sekali lagi, Bu Hani ingatkan bahwa setiap paragraf tidak selalu memiliki ide pokok di awal paragraf. Bisa jadi ide pokoknya terletak di akhir seperti ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi tentang ide pokok? Baiklah, kita akhiri materi tentang ide pokok ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.